Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustazah Irma. Nah, di kesempatan hari ini Ustazah akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Ananda dapat menuliskan kalimat pertanyaan tentang pertumbuhan yang dialaminya melalui kegiatan wawancara kepada orang tua. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui sikap menghargai perbedaan antar sesama sebagai wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tahukah kalian mengapa tinggi badan dan berat badan kalian bertambah ya? Apakah kalian ingat saat masih kecil? Apakah kalian bisa berjalan sendiri? Atau apakah kalian bisa membaca dengan lancar? Tentu saja tidak ya. Nah, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan dan membaca ini dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada diri manusia. Lalu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Oke, Ustazah jelaskan ya. Perhatikan kedua gambar berikut, di mana kedua gambar tersebut merupakan perubahan yang dialami Udin. Pada gambar pertama, perubahan yang dialami Udin yaitu saat bayi Udin belum bisa berjalan, masih dalam gendongan ibunya. Lalu Udin merangkak dan semakin lama Udin bisa berjalan. Nah, perubahan tersebut menunjukkan bahwa Udin mengalami pertumbuhan, yaitu dengan bertambah tinggi dan berat badan Udin. Nah, pada gambar kedua, perubahan yang dialami Udin adalah sewaktu kecil hanya bisa minum susu dan masih kesulitan memegang dot. Saat Udin dewasa, kebutuhan makan bertambah dan Udin bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu sendiri. Nah, perubahan tersebut menunjukkan bahwa Udin mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan kekuatan tangan Udin. Nah, kalian sudah mengetahui kan pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Jadi, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Contohnya, pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Nah, apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Oke, cobalah mencari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari sejak lahir sampai saat ini, yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara. Informasi yang dapat kalian tanyakan yaitu tentang berat dan tinggi badan saat lahir atau kemampuan kalian dalam merangkak dan berjalan. Nah, sebelum melakukan kegiatan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi. Nah, narasumber ini adalah orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara, sedangkan pewawancara adalah orang yang memberi pertanyaan atau wawancara kepada narasumber. Nah, sebagai pewawancara, kalian harus memperhatikan kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara, yaitu dengan prinsip 5W tambah 1H, yaitu di mana 5W ini adalah what,
Apa? Who. Siapa? Where. Di mana? When. Kapan? Why. Mengapa? Dan satu hanya adalah how, bagaimana atau berapa. Nah, kira-kira apa sih maksud kata tanya tersebut? Dan kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan apa sih? Oke, jadi untuk kata pertama, kata apa biasanya digunakan untuk menanyakan kejadian atau suatu hal. Yang kedua, kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelakunya. Yang ketiga, kata di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Yang keempat, kata kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Yang kelima, kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang terakhir, kata bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau cara. Nah, berikut contoh kalimat tanya yang bisa digunakan untuk menanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Yang pertama, tentang tinggi badan, di mana kata tanya yang digunakan adalah berapa. Berapa tinggi badan saat lahir? Kalimat tanya yang kedua yaitu tentang berjalan, di mana kata tanya yang digunakan adalah kapan. Kapan aku bisa berjalan? Nah, jadi itulah contoh kalimat tanya yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama adalah makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk mengandung protein, di mana contohnya adalah daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, protein ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Yang kedua, protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu yang berasal dari kedelai. Nah, makanan yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini mengandung banyak vitamin dan mineral, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan ini mengandung banyak vitamin, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Nah, yang terakhir adalah susu. Susu mengandung banyak mineral, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kedua adalah olahraga. Olahraga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan olahraga, maka tubuh kita sehat. Nah, faktor yang terakhir yaitu istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Manusia mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kalian. Hal-hal yang dilakukan sebelum tidur yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Materi selanjutnya adalah menghargai dan menghormati perbedaan. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan loh. Nah, istilah lain perbedaan adalah keberagaman. Nah, dengan adanya perbedaan atau keberagaman ini, maka kalian harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kedua di mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan lambang dari sila kedua ini adalah rantai.
Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, macam-macam perbedaan. Yang pertama, perbedaan tinggi badan, berat badan, kekuatan, dan kemampuan. Misalkan pada gambar pertama di sini ada anak yang kesulitan mengambil barang di atas tempat yang tinggi. Nah, gambar kedua di sini ada seorang anak yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Dan yang gambar ketiga ini ada anak yang kesulitan mengikuti gerak tari. Nah, sebagai bentuk menghargai dan menghormati perbedaan ini, maka kalian harus membantunya. Nah, perbedaan yang kedua adalah perbedaan makanan kesukaan. Perhatikan gambar. Pada gambar pertama, Lani suka makan ikan, sedangkan gambar kedua, Udin lebih suka makan daging. Nah, kedua lauk itu adalah makanan sehat. Nah, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, perbedaan yang ketiga adalah perbedaan olahraga kesukaan. Perhatikan gambar. Pada gambar pertama, Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Nah, pada gambar kedua, Dayu senang olahraga renang. Nah, walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama loh. Nah, yang keempat adalah perbedaan agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, yaitu yang pertama agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan pada gambar bahwa tiap-tiap agama memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. Nah, kalian sudah paham kan macam-macam perbedaan? Nah, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan sebagai wujud pengamalan sila kedua Pancasila agar kehidupan kita tercipta hidup yang rukun dan rasa persatuan. Jadi sekian materi hari ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanya ke ustazah atau ke orang tuanya. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.